Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Lebaran tanpa takbiran. Suatu hal yang langka selama hampir 50 tahun Indonesia merdeka telah terjadi. Selama 3 tahun berturut-turut terjadi 2 Idul Fitri. Pekan lalu Nahdlatul Ulama berbeda dengan pemerintahan dalam menetapkan jatuhnya 1 Syawal alias Idul Fitri itu. Yang menggembirakan adalah kenyataan bahwa sesuatu tidak diracuni oleh perbedaan dari berakhirnya puasa. Di DKI Jakarta yang menghentikan puasa mereka pada hari Minggu 13 Maret tidak menyusulinya dengan bersolat Id hari Senin 14 Maret 1994. Setidaknya ini merupakan sikap tenggang rasa untuk menghormati mereka yang meyakini bahwa pada hari itu adalah akhir puasa Ramadan. Kondisi ini dalam kitab kuning, kitab yang membahas fikih atau hukum Islam, dikenal sebagai keadaan istiqmal bagi orang-orang NU. Dalam keadaan seperti ini, sholat Id selalu menjadi tata krama sosial, bukan lagi ibadah yang berstatus sunnah muakkad menurut kitab kuning, karena sifatnya sebagai tata krama sosial itu tidak kurang pula orang NU yang sengaja tidak bersolat Id tahun ini, terutama penulis. Sebabnya langkahnya masjid yang menyelenggarakan sholat Id pada hari itu, maka ibadah yang sangat disediakan sunnah muakkad itu lalu ditinggalkan. Memang tak apa-apa, sholat Id tidak wajib hukumnya. Keadaan di DKI Jakarta berbeda dengan yang terjadi di pantai utara Pulau Jawa. Dari Indramayu hingga Banyuwangi, juga di daerah-daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di daerah-daerah tersebut sekitar 65% masjid melaksanakan sholat Id pada hari Minggu 13 Maret sudah tentu lengkap dengan takbirannya, walaupun tanpa takbiran keliling seperti tahun-tahun lalu. Ini pun menunjukkan adanya sikap menghargai mereka yang masih akan berpuasa pada hari tersebut. Di DKI Jakarta, dengan sendirinya pada Sabtu malam Minggu itu tidak terdengar takbiran sama sekali. Sekali-sekali kelompok mayoritas Islam di Betawi harus berperilaku seperti kelompok minoritas, harus tahu diri dan membatasi keinginan kehadapan aparat pemerintah, apalagi pada aparat di tingkat kelurahan yang suka memperlakukan pihak yang dianggap salah secara brutal. Mudah-mudahan situasi seperti itu tidak terimbas negatif bagi Golkar dalam pemilu 1997 nanti. Imbasnya yang datang dari perlawanan terhadap tekanan berlebihan di bidang agama. Berbedanya NU dan pemerintah dalam menetapkan berakhirnya puasa Ramadan dan jatuhnya Idul Fitri yang juga merupakan sebuah kenyataan empirik yang sangat menarik bagi kajian antropologi. Ini bukan hanya karena berhadapannya 2 kultur, kultur atas dan kultur bawah, juga bukan hanya sekedar perubahan nilai saja, seperti pola konversi intern conversion dari telaah gates atas budaya Hindu di Bali. Yang lebih menarik adalah untuk melihat bagaimana berhadapannya kultur atas bawah dan konversi intern itu berlangsung dalam suasana yang perbenturan kultural yang tidak sepenuhnya canggih, karena adanya manajemen konflik politik yang canggih, baik kecanggihan di pihak pemerintah maupun di pihak NU sendiri. Di satu pihak terlihat dengan nyata keinginan pemerintah untuk menghargai cara menetapkan 1 Syawal, pemerintah untuk menghargai dan berakhirnya puasa Ramadan dengan menggunakan Ru'yatul Hilal
penglihatan bulan. Terlepas dari masih terputusnya jalur hubungan antara kantor pengadilan agama di daerah tingkat 2 kabupaten atau kota madya ke pusat saraf Departemen Agama, sikap dasar menghargai Ru'yatul Hilal itu sendiri sudah menghindarkan terjadinya perbenturan penuh antara NU dan pemerintah. Hal itulah yang terasa sulit dicapai dalam 4 bulan terakhir masa pemerintahan Munawir Sadzali di Departemen Agama. Faktor ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena sekitar 80% pimpinan NU di daerah dan di tingkat pusat masih berpegang kepada ru'yah pendapat pimpinan NU seperti H.A. Khalid Marwadi yang tahun ini menyatakan ikut lebaran pemerintah. Tidak memiliki gema apa-apa di kalangan warga NU, di samping tidak relevan dengan pandangan umum di NU juga karena ia tidak memiliki kompetensi membahas masalah agama seperti itu. Di pihak lain, sikap pimpinan NU menyertakan sejumlah ulama dalam berbagai kegiatan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Mencerminkan kemauan memahami pendapat orang lain, para ulama NU itu diikut sertakan dalam sebagai tim Departemen Agama di daerah-daerah yang melakukan Ru'yatul Hilal. Tidak terjadinya perbenturan penuh antara dua sistem nilai yang berbeda. Dengan sendirinya kemungkinan terjadinya proses penyesuaian budaya yang dapat saja berbentuk akulturasi maupun inkulturasi pada kedua belah pihak. Bahkan orang-orang NU cukup banyak yang bersalat Id pada hari Senin 14 Maret dengan alasan bertata krama sosial. Ini menunjukkan besarnya kesetiaan melakukan penyesuaian budaya di kalangan warga NU yang berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Sebaliknya, kesediaan Departemen Agama untuk mempertimbangkan menggunakan Ru'yatul Hilal secara sungguh juga merupakan sebuah penyesuaian budaya yang tidak kecil artinya. Sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh tentang penyesuaian budaya ini. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, Lebaran Tanpa Takbiran. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.